Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesus Maha Kuasa. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesus Maha Kuasa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami dalam doa malam kami. Apa yang kami persembahkan kepada Tuhan, baik pujian penyembahan kami, juga mencermati firman Tuhan, maupun kami melayani Tuhan dengan doa, kami menyerahkan semuanya. Tuhan berkati, Tuhan urapi, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Terus kami mengingatkan bahwa doa malam terutama ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara-saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, kami persilahkan mengirimkan pertanyaannya kepada kami. Nanti kami akan mencoba menjawab dan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, dicermati dari sisi firman Tuhan sehingga kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki semasa kita hidup di zaman ini. Nah saudara, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan sebuah perenungan firman Tuhan, judulnya Kesungguhan dalam Doa. Nah, saya ingin mengajak saudara sekalian membaca ayat yang sudah cukup terkenal, bagian firman Tuhan yang sudah cukup terkenal, yaitu di surat Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Ya. Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Bunyinya demikian: doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ini janji firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Sehingga mau tidak mau, sore ini ketika kita mencermati firman ini, kita harus merenungkan tentang kuasa doa. Jadi kalau dalam terjemahan baru edisi kedua, terjemahan yang terakhir, itu dituliskan demikian: doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Jadi berbeda ya saudara ya terjemahannya. Ya. Saya ulangi, doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Nah, saya mencermati sampai saya melihat bahasa aslinya yang diterjemahkan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, itu ternyata
kata energoumene itu setelah saya teliti berasal dari kata energio yang di dalam bahasa Indonesia dalam kamus dan konkordansi bahasa Yunani diterjemahkan dilakukan dengan kesungguh-sungguhan. Nah, jadi masing-masing terjemahan tidak salah, saudara ya. Tidak salah, hanya penekanannya masing-masing menggunakan penekanan tertentu. Nah, itu. Jadi di situ dalam ayat itu, bagian dari ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya, yang jelas itu. Ya, bukan sangat besar manfaatnya atau sangat besar faedahnya atau sangat besar gunanya. Bukan itu dituliskan. Tapi sangat besar kuasanya. Nah, sekarang mari kita merenungkan tentang mempercayai doa yang ada kuasanya ini dulu, sebelum nanti saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara mencocokkan dengan apa yang terjadi dalam hari-hari ini, saudara ya, dan apa hubungannya dengan doa kita. Jadi orang beriman itu kalau kita jujur sebetulnya terbagi-bagi. Orang beriman ada yang keimanannya baru sampai tingkat tertentu, bisa disebut orang beriman yang belum dewasa. Dalam hal ini belum dewasa iman, ya, yang disebut kedewasaan iman itu iman yang sungguh-sungguh begitu. Saya membayangkan dan pernah mengalami ketika saya hidup saya belum lama, masih sangat muda. Saya masih memperhatikan bahwa ayah saya keimanannya lain, ayah dan ibu saya, sedangkan nenek saya keimanannya lain. Jadi saya masih diumbang-ambingkan, masih mengikuti ibadah di kedua tempat ibadah itu. Lalu saya masih mempertanyakan sebetulnya iman yang harus saya ikut yang bagaimana. Kemudian saya cenderung mengikuti yang satu, tapi belum percaya banget bahwa Tuhan itu ada. Kedewasaan imannya berbeda dengan sekarang. Jadi dulu itu ya pergi beribadah, pulang, pergi lagi beribadah lagi, pulang, ibadah, pulang, begitu saja. Tapi hari-hari biasa itu saya tidak memikirkan tentang Yang Maha Kuasa. Saya cenderung memikirkan apa yang saya jumpai dalam hidup saya. Waktu itu tugas utama saya belajar, ya sudah, belajar, bergaul dengan teman-teman, main, bergaulan dengan yang lain, seperti itu, tanpa mengingat akan Tuhan. Nah, kemudian saya ingat, makin lama semakin mengikuti ibadah, semakin banyak mendengar firman, ingat bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi orang kalau banyak mendengarkan firman, imannya akan bertumbuh. Jadi mau tidak mau, iman saya bertumbuh walaupun pelan. Ya terbukti saya juga beribadah, tapi dosa juga berjalan terus. Masih cenderung hidup seenaknya, gitu. Karena belum menyadari banyak hal tentang keimanan. Lalu akhirnya saya menggunakan istilah saya ditangkap Tuhan. Saya ditangkap Tuhan pada tanggal 3 Agustus tahun 1982, sehingga saya disadarkan kepada satu kesadaran baru. Ada orang mungkin menyebut pencerahan begitu. Ya kalau di istilah keimanan kita, istilah yang resmi dipakai adalah lahir baru. Nah, saya mengalami lahir baru itu. Ya, ada perbedaan antara sebelum dan sesudahnya. Itu saya merasakan sekali. Nah, sampai di situ kemudian saya mau tidak mau harus percaya bahwa Tuhan ada. Karena Dia menangkap saya, dan perasaan serta hati saya, jiwa saya itu dipengaruhi, saudara. Sampai saya sendiri heran.
selama itu sampai hidup waktu itu jarang saya dipengaruhi oleh hal-hal tertentu sehingga menyebabkan perubahan besar dalam hidup saya. Tidak pernah, hampir tidak pernah gitu. Tapi hari itu ada perubahan besar dalam hidup saya. Ada kesadaran baru. Nah, lalu saya semakin lagi belajar akan firman Tuhan sehingga iman saya mulai bertumbuh dan semakin dewasa sampai akhirnya diizinkan Tuhan melayani Tuhan sampai sekarang. Nah, jadi ada iman yang belum dewasa, ada iman yang sudah dewasa. Lalu kalau kita melihat kedewasaan dari orang yang disebut dewasa itu yang sudah sampai umur tertentu, biasanya orang kemudian menyebut dia orang dewasa, begitu aja lah ya. Orang yang usianya di atas 25 tahun lah, itu sudah disebut orang dewasa, bukan kanak-kanak lagi. Tapi kalau dari sisi iman, ada orang-orang yang dari sisi umur sebetulnya harusnya sudah dewasa, tapi dari sisi keimanan belum dewasa. Atau bahkan orang beriman masih bisa dibagi-bagi lagi dalam pembagian orang beriman yang munafik dan orang beriman yang sungguh-sungguh. Orang beriman yang munafik itu ngakunya beriman, melakukan ibadah juga, tapi dosa jalan terus. Itu pernah saya lakukan juga, saudara, dalam hidup saya. Nah, lalu jenis yang kedua adalah orang beriman yang sungguh-sungguh, yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada dan berusaha mentaati firman Tuhan, mentaati larangan-larangan Tuhan, perintah Tuhan, dan mempercayai janji-janji Tuhan. Nah, iman yang seperti itu kalau orangnya tekun dan sungguh-sungguh, nanti akan mencapai kepada kedewasaan iman yang lebih sempurna lagi. Kesempurnaan itu tidak ada habisnya, saudara. Makanya saya sering menggunakan istilah Tuhan berikan kepada saya kesempurnaan, yaitu kesempurnaan ke arah Tuhan sendiri. Karena kesempurnaan yang hari ini ada, yang hari ini saya nilai sudah sempurna apa yang saya lakukan, itu sebetulnya belum. Ya. Belum sesempurna seperti yang Tuhan mau. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan sebetulnya. Nah, manusia mengarah kepada kesempurnaan Tuhan. Nah, bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkat tertentu, kedewasaan iman tertentu, itu saudara, dan beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka mempercayai bahwa doa itu ada hasilnya. Nah, ini dulu. Nanti kita baru mencermati firman di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 16b. Kalau orang percaya bahwa doa itu ada hasilnya, maka orang bisa percaya juga kepada firman Tuhan yang menyatakan ini. Doa orang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Nah, ini kebanyakan dimiliki oleh orang-orang yang punya pengalaman, saudara. Mari saudara melihat dalam hidup saudara sendiri, apakah saudara pernah benar-benar meyakini doa Anda dijawab Tuhan? Nah, ini loh. Ini barusan saya membagikan juga dalam hidup saya ada beberapa kali peristiwa, ya, banyak kali peristiwa. Doa saya terkabul. Sehingga saya mempercayai bahwa doa itu ada kuasanya. Ketika saya berdoa, saya tutup mata sambil mengucapkan sesuatu, meminta kepada Tuhan, itu bukan ucapan yang sia-sia, tapi itu ucapan yang benar-benar nanti akan terjadi seperti yang saya minta. Itu. Nah, itulah iman. Makanya untuk mencapai kepada tahap ini diperlukan iman, saudara. Nah, lalu orang-orang yang punya pengalaman ini, semakin banyak pengalaman, dia akan semakin mempercayai Tuhan. Kalau dalam kitab suci kita bisa mencermati tokoh-tokoh di dalam sejarah suci. Sebut aja misalnya Musa. Musa itu pertama kali dia bertemu Tuhan di atas gunung itu toh, waktu dia menggembalakan kambing. Lalu ada semak belukar yang terbakar tapi tidak hangus. Lalu dia bertemu Tuhan, diperintah
oleh Tuhan untuk membawa umat pilihan Tuhan keluar dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Nah, lalu Musa sering berhubungan dengan Tuhan. Waktu itu diceritakan seperti itu. Dan apa yang Tuhan perintahkan itu dia lakukan dan berhasil. Ya, jadi hasil hubungan dengan Tuhan itu, ya, kalau sekarang kita pakai istilah hasil dari doa kita kepada Tuhan itu ada terwujud sungguh-sungguh. Itu nanti orang imannya semakin bertambah, saudara. Ya. Nah, bagi saudara yang belum memiliki semacam ini, mintalah supaya saudara diberi kesaksian. Bisa mengisahkan sebuah kesaksian kepada Tuhan dalam hidupmu. Kesaksian pengalaman berhubungan dengan Tuhan seperti itu. Itu saudara ya. Nah, kebanyakan hamba-hamba Tuhan memiliki kesaksian semacam ini. Bahkan ada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk lebih bersungguh-sungguh dalam Tuhan sampai melayani Tuhan, itu sempat mengalami peristiwa-peristiwa yang dahsyat dalam hidupnya. Ya, hubungan dengan Tuhan, bukti-bukti bahwa Tuhan ada dan Tuhan menjawab doa. Seperti itu. Saya tidak akan menceritakan kembali nanti supaya yang mendengar tidak bosan. Karena saya bersaksi hari Minggu yang lalu, saya bersaksi paling tidak 3 yang saya saksikan ya. Saya berdoa minta kendaraan supaya orang yang kecelakaan di dekat saya itu bisa terangkut ke rumah sakit, padahal itu ada di luar kota. Tapi Tuhan mengirim, benar-benar habis berdoa amin begitu, lalu datang kendaraan, padahal waktunya masih pagi banget. Ya, dan yang kecelakaan itu patah tulang berat, sehingga sambil ikut menolong bersama dengan orang-orang itu saya minta kepada Tuhan, Tuhan ini gimana membawanya ke rumah sakit, kirimlah Tuhan kendaraan untuk membawa ke rumah sakit. Dikirim Tuhan, yang datang apa? Ambulans. Nah, jadi itu teringat betul. Itu membangun iman saya, saudara, bahwa doa itu ada hasilnya. Dan bukan hanya sekali itu. Ya, ada yang lain-lainnya yang kemarin saya kisahkan itu. Bahkan sampai yang terakhir, saya memiliki program tertentu dalam keluarga saya yang saya rasa sangat berat, saudara. Saya membayangkan menyelesaikan program itu biayanya banyak, programnya berat begitu, sehingga kami bergumul dalam doa. Dan Tuhan menjawab, itu terlaksana dengan baik. Itu membangun iman kita, gitu. Nah, kalau orang yang sudah sampai ke tahap itu, maka orang beriman menjadi percaya bahwa doa itu ada kuasanya dan ada hasilnya. Sehingga ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan itu sangat yakin bahwa doanya didengar Tuhan. Dan doanya dijawab Tuhan. Nah, begitu. Makanya berdoa itu juga ada kisi-kisinya toh. Kita harus berdoa sesuai dengan yang Tuhan mau. Itu jangan berdoa hal-hal yang Tuhan tidak mau, pasti dijawab dengan tidak, tentu saja. Katakanlah misalnya berdoa, Tuhan saya mau korupsi, berkati supaya tidak ketahuan, nanti hasilnya 1/10 saya persembahkan untuk Tuhan deh, begitu. Sudah pasti tidak dijawab Tuhan itu, karena ayat-ayatnya banyak yang mendukung. Doa orang fasik tidak didengar Tuhan, doa untuk kejahatan tidak didengar Tuhan. Tuhan hanya mendengar doa-doa yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, kaitannya apa ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan Yakobus pasal 5 ayat 16 ini. Sekali lagi kaitannya dengan bangsa dan negara. Saya mencermati hari-hari ini hasil dari pemilu masih dihitung dan belum selesai. Tetapi quick count-nya sudah selesai dan rawan menjadi perdebatan, bahkan bisa menjadi perdebatan yang meruncing, sehingga kita perlu berdoa, saudara. Kita rakyat Indonesia perlu berdoa. Berdoa supaya bangsa Indonesia dipelihara oleh Tuhan dalam ketentraman, kedamaian. Ya, apapun yang terjadi, minta kepada Tuhan supaya bangsa dan negara kita damai, supaya pemilu tidak diulang sehingga tidak memboroskan biaya, supaya kota-kota di mana kita tinggal di seluruh pelosok tanah air kita ini diberi kedamaian oleh Tuhan,
dan pemerintahan kita berjalan dengan semestinya. Kita perlu berdoa untuk itu. Ya. Karena ya setiap saudara yang menyadari, tentu saudara paham kalau negara dan bangsa dalam keadaan kacau, ada kegegeran, itu ngeri. Itu mengerikan sekali dan banyak korban. Makanya kita perlu berdoa supaya bangsa dan negara kita ada dalam keadaan damai sejahtera, ya. Nah, jadi nilai yang dapat saya impartasikan dalam perenungan singkat kali ini, doa menyangkut bangsa dan negara. Bunyinya, orang beriman yang sudah percaya kepada kuasa doa harus mendoakan kedamaian untuk bangsa dan negara. Saya ulangi, orang beriman yang sudah percaya kepada kuasa doa harus mendoakan kedamaian untuk bangsa dan negara. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa dan kita melayani Tuhan dengan doa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam kehidupan kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan kami selalu mengingatkan bahwa doa malam live streamingnya diadakan pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang live streamingnya dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 5 pagi, hanya temanya berbeda dengan yang doa malam. Yang doa pagi lebih panjang, lebih rinci doanya. Kalau yang doa malam itu fokusnya kepada renungannya dan menjawab pertanyaan, dan diadakan lebih singkat. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan juga yang sudah menyampaikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati, amin.